Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhlis, peserta Latsar CPNS lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini saya akan menjelaskan nilai kolaboratif. Jadi, kolaboratif itu sendiri eh, merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas. Ini untuk mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jadi pendekatan WOG ini di beberapa negara dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma New Public Management yang banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibanding perspektif integrasi sektor. Pada dasarnya pendekatan WOG ini mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. Nah, sehingga WOG seringkali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antara sektor. Jadi sederhananya mungkin kolaboratif ini adalah lebih pada membangun kerjasama beberapa instansi untuk mencapai tujuan bersama, bergerak bersama. Menurut Perez Lopez, organisasi yang memiliki budaya kolaboratif bisa dilihat dari beberapa poin. Yang pertama, organisasi yang menganggap perubahan itu sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Jadi menurut Perez Lopez itu bahwa organisasi yang memang sudah berbudaya kolaboratif itu menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi dan sudah menjadi hal yang mutlak bahwa perubahan itu akan datang. Saya kira demikian. Dan organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Jadi dalam hal ini organisasi seharusnya menghargai atau membangun sumber daya manusianya, tetap mendukung upaya-upaya pengembangan kompetensi untuk staf-staf yang ada di organisasi tersebut atau orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Nah, ini menggambarkan bahwa dalam organisasi atau birokrasi tersebut itu sudah berbudaya kolaboratif. Kemudian organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Jadi orang-orang yang kemudian terlibat dalam satu organisasi itu ya bisa dikatakan sudah bermental pantang menyerah. Ketika terjadi kesalahan, setiap pribadi, setiap individu itu mencoba untuk terus memperbaiki diri. Berikutnya, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Nah, ini lebih pada persoalan setiap orang, setiap staf yang terlibat dalam satu organisasi lebih terbuka menerima pandangan orang lain, menganggap bahwa ide-ide yang baik itu bisa datang dari siapa saja. Ya.
Kemudian, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Mmm. Jadi biasanya, masalah-masalah dalam organisasi itu kemudian dijadikan sebagai, bahan, apa, perbincangan atau bahan ya kita sebut di Indonesia itu, eee, apa namanya, gosip mungkin, itu. Nah, sementara kalau dalam, perspektifnya Perez Lopez, budaya kolaboratif dalam lingkungan organisasi semestinya setiap persoalan, setiap masalah organisasi itu tidak harus dibincang di ruang-ruang, yang tidak seharusnya lebih baik kalau dia dibawa ke dalam ruang rapat karena sifatnya formal, terarah dan lebih, transparan. Agar mungkin ini juga bisa, mengurangi, kemungkinan-kemungkinan konflik dalam tubuh organisasi karena semua masalah itu memang a dialirkan dalam satu forum yaitu forum rapat gitu. Jadi di lebih terorganisir, konfliknya lebih terorganisir gitu. Jadi mudah untuk, mengurangi intensitas konflik itu, kemungkinan konflik itu datang. Nah, yang terakhir, kolaborasi dan kerja tim antara divisi didorong dan, secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Nah, ini mungkin bisa disebut sebagai, introspeksi bagi setiap organisasi, setiap, birokrasi atau, eee, instansi-instansi yang berperan sebagai pelayanan, itu sebaiknya memang harus mampu mengintrospeksi diri, melihat apa kelemahan-kelemahannya dalam atau kekurangan-kekurangannya dalam memberikan pelayanan. Eee, di instansi tertentu misalnya di Indonesia itu memang, sudah memiliki menggunakan lembar evaluasi. Nah, di situ nanti dilihat, semua apa-apa yang masih dibutuhkan oleh organisasi, oleh instansi tertentu. Nah, nanti kelihatan di lembar evaluasi itu, kekurangan-kekurangannya nanti dilihat di lembar evaluasi itu. Artinya bersikap terbuka, terhadap, masalah-masalah atau kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh, organisasi tersebut, siap dikritik, kira-kira mungkin seperti itu. Jadi kolaboratif dalam, konteks organisasi pemerintah berdasarkan, ketentuan pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Ya, diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan, pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antara badan. Nah, di sini jelas bahwa, eee, regulasi kita memang sudah, mendorong, eee, sudah mendorong, eee, pelayanan atau kerjasama antara instansi untuk, mencapai tujuan bersama itu. Jadi melihat aturan-aturan tersebut, eee, tinggal memang, beberapa ini masalah personal lagi, setiap orang yang kemudian berperan dalam pelayanan, apakah ia mampu melakukan kolaborasi, apakah ia mau melakukan kolaborasi. Eee, karena kenapa, sudah didukung oleh regulasi, sudah didukung oleh kebijakan sehingga tidak ada alasan lagi tidak dibenarkan lagi bagi setiap, instansi, organisasi untuk, tidak melakukan kolaborasi dalam menyelesaikan
eee, pekerjaan-pekerjaan tertentu, apatah lagi kalau itu menyangkut, masalah kesejahteraan masyarakat. Nah, collaborative governance ini diperlukan, adanya sinergi kerja yang berbasis pada komitmen bersama untuk menyelaraskan pemahaman terhadap suatu permasalahan publik dengan pelibatan berbagai kepentingan yaitu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media. Nah, kolaboratif ini itu hampir mirip ya dengan governance. Jadi melibatkan, beberapa stakeholder, baik itu dari pihak pemerintah, dari swasta, akademisi, masyarakat, dan media. Ini semua saling bahu-membahu untuk, mencapai kesejahteraan bersama, keuntungan bersama. Kira-kira seperti itu. Nah, salah satu contohnya misalnya kerjasama yang terjalin antara, Kemendikbudristek dan pihak, PT Danone Indonesia. Nah, kemitraan, Kemendikbudristek dan PT Danone Indonesia menjadi salah satu praktik baik kemitraan pemerintah dan swasta di bidang pendidikan, khususnya, dalam memastikan anak-anak Indonesia tetap mendapatkan pembelajaran berkualitas di masa pandemi COVID-19. Saya kira itu bisa menjadi, contoh konkret di mana, eee, terbangun kerjasama antara pihak swasta dengan pemerintah. Sekian.